Oke, jadi hari ini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang matematika variasi. Nah, jadi saya akan menjelaskan, mungkin saya akan menyadarkan teman-teman tentang matematika variasi ini yang sudah dijelaskan minggu lalu. Jadi, direct variation ada dua tipe model linear, yaitu Y sama dengan X, yang mana model linear ini memiliki Y-intercept sama dengan nol dan K lebih besar daripada nol. Nah, grafik Y sama dengan KX ini bisa teman-teman lihat di PPT. Maaf, ini yang bicara siapa ya? Yang present siapa namanya? Saya Pak Mm-mm. Namanya siapa? Yang present? Regina, Pak. Iya, Regina. oke, silakan kita. Ya, maaf ya. Baik, saya ulangi ya teman-teman. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang matematika variasi. Jadi saya akan menyegarkan teman-teman tentang matematika variasi yang sudah dijelaskan dari 2 minggu sebelumnya. Jadi ada dua tipe model linear, yaitu Y sama dengan MX tambah C, yang dimana model linear ini memiliki intercept tidak sama sama nol. Yang kedua itu Y sama dengan KX, yang mana model linear ini memiliki Y-intercept sama dengan nol, dan K lebih besar daripada nol. Nah, bisa dilihat teman-teman, grafik Y sama dengan X ini di PPT merupakan garis yang naik dan melewati titik pangkal nol. Selanjutnya, lalu di sini ada di direct relation itu ada tiga statement. Antara lain yang pertama, Y bervariasi langsung sebagai X. Lalu yang kedua, Y itu berbanding lurus dengan X. Dan yang ketiga, Y sama dengan KX untuk beberapa konstanta yang bukan 0K. Dan K itu adalah konstanta variasi atau konstanta proporsionalitas. Ini kita langsung ke soal yang diberikan. Soalnya bisa dilihat di PPT. Dan ini untuk penyelesaiannya. Jadi untuk penyelesaian yang pertama, kita harus menentukan dulu verbal model, keywords, labeling, sama form of the equation. Jadi verbal modelnya itu di sini size of pizza sama surface area, terus keywordsnya ada directly proportional, labelingnya X as surface area and Y as size of pizza. Lalu form of the equation itu Y equals to KX. Terus ini untuk pengerjaan langkah selanjutnya. Yang pertama itu size pizza yang pertama itu 9 inci dan harganya itu $8,78. Jadi penyelesaiannya itu tadi Y sama dengan KX jadi 8,78 sama dengan K dikali 9 dan pindah ruas jadi K sama dengan 8,78 dibagi 9 sama dengan 0,975 dijadikan persen jadi 97,5%. Dan ini juga berlaku untuk pizza yang kedua dan ketiga. Nanti hasil akhirnya pizza yang kedua 98,1% dan yang ketiga itu 94,5%. Selanjutnya, Ale Regina. terima kasih Felicia. Yang setelah yang akan dijelaskan sama Felicia tadi, kita akan mendapatkan rangkuman dan jawaban dari soal tadi, yaitu yang pertama, toko pizza tersebut tidak menggunakan model directly proportional, atau dapat dikatakan bahwa ukuran pizza itu tidak berbanding lurus dengan harga pizza itu. Nah, yang kedua, ukuran pizza terbaik yang dibeli adalah ukuran yang C, karena ukuran yang paling besar dan harga perinciannya yang paling murah dibandingkan dua pizza lain. Ini untuk hasil Wolfram alfanya. Bisa lihat ini titiknya di sebelah sini sama di sekian dan terima kasih. Sudah. Oke. Oke, terima kasih kelompok 3. Apakah ada tanggapan dari Pak Rizali? Yang lain mana? Yang lain dulu.
Masih pada topik Bapak mute ya. Sorry, mute ya rupanya. Oke, Ya, yang lain gimana dari yang lain? teman-teman apa ada yang mau ditanggapi? Bapak tengok kalau ini grup mereka ini selalu buat PPT yang rapi dan bagus ya. Tolong nanti grup-grup yang lainnya yang di awal-awal Bapak bilang buat PPT tuh presentasinya kalau matematik tulis tangan aja nggak apa-apa, tapi mulai ke depan coba berusaha untuk mengetik dengan rapi ya. Ya, dibuat dalam bagus ya. Tidak tulis tangan gitu ya. Apalagi nanti kita akan membuat portofolionya. Nanti kan tugas-tugas itu setiap grup akan ada filenya ya, dari mulai maju pertama, kedua, ketiga, tugas keempat sampai akhir semester. Nah, itu Bapak ambil nilainya untuk setiap grup selain untuk nilai pribadi. Ya. Oke. Bapak balikkan ke apa? Unedo. Oke, baik. Mungkin untuk mempersingkat waktu lanjut ke kelompok 4 ya, Pak. Iya, kelompok 4 ya. Eh, Bapak boleh, bisa nggak kita nanti menggapai materi hari ini yaitu tentang exponential and logarithm. Itu yang mulai dari kelompok 7 ya, Pak. Bapak Eh, rasa itu aja dulu karena ini materi sudah 2 minggu lalu ya gitu ya. Boleh mulai dari boleh. kelompok 7 ya, sudah ready ya. Iya, Jadi berarti supaya langsung. materi kita pun terlihat progres ya gitu. Oke, mungkin untuk teman-teman kelompok 7 bisa mempresentasikan hasil kerjanya. Kelompok 7 itu ada Akhtar, Pasya, Histin. Kelompok 7 semana? Iya Pak, presentasi Pak. Oke. Ya, Akhtar ya. Sama Iya kelompok Pak, sama Pasya dan Histin Pak. Iya, bagus. Oke. Silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil tugas yang kami kerjakan, yaitu eh, tentang fluid flow Pak. Jadi fluid flow, the velocity of a fluid flowing in a conduit in inversely proportional to the cross-sectional area of the conduit. Determine the change in the velocity of water flowing from a hose when a person places a finger over the end of the hose to decrease its cross-sectional area by 25%. Tuh, yang lain suaranya tolonglah. Ini suaranya jadi Bapak mute kan semuanya. Oke, coba bisa sorry Akhtar. Coba unmute karena tadi ada suara masuk. Oke. Ya. Ya, Akhtar silakan.
Suara. Bentar Pak, nunggu share screen ya Pak. Iya udah, coba yang lain tolong dimatikan ya speakernya biar tidak bercampur suara. Share screen lah, share screen. Pak. Bisa. Kayaknya gue tuh pakai HP semua Pak, jadi nggak bisa share screen Pak. Oh iya, cuman itu nggak bisa share screen, jadi gimana kamu Sini nanti? aja, Tahu sini kasih aja. ada solusi. Kan tadi udah gue kirim ke kau nih. Pak, sama aku aja lah. Siapa? Apa? Siapa namanya? Hostnya? Oh, Pak, kalikan sama hostnya, Pak. Izin, Pak. Iya ya. Ini grup 7, Estin, Baby, and Amirul Akhtar ya. Iya ya. Akhtar ini masih tema yang variation atau sudah masuk ke logaritma dan eksponen Bentar Pak. yang kalian bahas itu? Udah yang ke variation Pak. Oh masih variation ya? Iya Pak. Oke, oke. Niel udah bisa Niel. Izin, Pak. Iya. Tetap dilanjutkan ke kelompok 7. Kelompok apa? Tetap dilanjutkan ke kelompok 7. Tetap dilanjutkan ke kelompok 7. Iya, iya, nggak apa-apa. Eh, Bisa Bapak alihkan nanti gitu, Mas. Dia itu aja yang saya. Nggak ada yang pakai laptop ya. Uh, Di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang materi persamaan eksponensial. Berikut adalah anggota-anggota kelompok 8. Oke, langsung saja. Sebelum itu, sebelum memulai materi, ada baiknya kita perlu memahami apa itu persamaan eksponensial. Jadi, perlu teman-teman ketahui persamaan eksponensial itu adalah sebuah persamaan di mana pangkatnya mengandung variabel dan kemungkinan bilangan dasarnya juga mengandung variabel seperti itu. Dan selanjutnya ini mungkin kita selanjutnya langsung ke pertanyaan. sebentar Edi. Bapak potong dulu. Oke, Pak. Kalimat itu ada yang salah Oke. itu satu. Di slide sebelumnya. Bilangan dasarnya itu, Yang mana? base-nya itu bilangan bukan variabel ya. Slide sebelumnya. Sebentar ya, Pak. Iya. Tadi Sebentar, Pak. yang pertama tadi. Slide awal. Bapak. Sebentar ya, Pak. Agak nge-freeze, Pak. Oh iya ya. Nggak apa-apa, nggak usah ditunjuk juga nggak apa-apa. Tadi kan bilang pangkatnya variabel. Eksponensial itu pangkatnya yang variabel, tetapi yang dipangkatkan atau basisnya bukan variabel angka, gitu ya. Seperti 2 pangkat X. Nah, itu. Ini bilangan dasarnya dan ini base-nya adalah konstan ya, Edi ya. Jadi bukan variabel ya. Konstan. Oke, Pak. Oke, itu aja sih. Lanjut ya. Oke, selanjutnya tanpa panjang lebar kita masuk ke soalnya. Pak, izin Pak, masih nge-freeze Pak. Bentar, Pak. Ya.
Reno Edi ya, Bapak catat ya. Oke, untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Reno. Silahkan. Baiklah kawan-kawan, bisa minta tolong di slide jawabannya. Hmm, Izin sebentar ya Pak. Mungkin Atau mungkin di Edi kasih ke kawannya yang sinyal bagus iya gitu. Pak, boleh. Soalnya nge-freeze Pak, selalu nge-freeze ini. Boleh ke siapa dikasih tuh? Ini aja. Oke, bentar ya. Itu boleh dilihat, Otniel sudah dikirim. Masih belum nampak ya. Nampak kan? Nampak kan? Ya. nampak Niel. Langsung ke lanjut. jawaban aja Niel. Baiklah kawan-kawan, untuk fungsi eksponensial dalam penyelesaian fungsinya, untuk soal nomor 1 bisa dilihat soalnya 3x pangkat 3 pangkat x tambah 1 sama dengan 27. Nah, di sini untuk menyelesaikan fungsi eksponennya kita ubah dulu, kita samakan dulu basisnya, yaitu hasil yang 27 dibuat 3 berpangkat. 27 kan sama dengan 3 pangkat 3. Ya, betul. Nah, kalau sudah sama basisnya, yang 3 pangkat x tambah 1 sama dengan 3 pangkat 3. 3 basisnya sama-sama dicoret, jadi tinggal x tambah 1 sama dengan 3. X sama dengan yang satunya pindah ruas kanan jadi minus 3 minus 1, X sama dengan 2. Ya, Lanjut nih, benar. yang soal Kalau Bapak tambahkan sebentar Reno, sebenarnya bahasa yang tepat itu bukan dicoret sih ya, tapi kita mencoret itu maksudnya menutup basisnya sehingga kita hanya menyamakan pangkat gitu ya. Pada dasarnya kita siap, tidak mencoret. Ya, siap Pak. ya, bagus. Itu udah benar. Untuk soal yang nomor 2, dalam kurung setengah pangkat X sama dengan 32. Nah, setengah di sini kawan-kawan, pangkatnya kita ganti jadi 2 pangkat min X, karena setengah itu sama dengan 2 pangkat min X juga kawan-kawan. 2 pangkat min X
Iya, minus 1 sama dengan 32. Nah, 32 di sini kita buat basisnya jadi 2. Jadi kalau basisnya 2 itu 2 pangkat 5 sama dengan 32. Jadi duanya basisnya sama-sama kita tutup, tinggal min X sama dengan 5. X-nya sama dengan min 5. Kawan-kawan, salah tulis ini ya. Salah tulis ya. Berarti X-nya min 5 ya, benar. Benar. Siapa? Oke. Lanjut ini. Lanjut siapa nih? Si apa gantian nggak jelasannya? Si Nggak ada. Si Yajril nggak hadir, Pak. bukan, Yazir kan nggak Ajir. Ini kan Reno. Edi, apa Edi mau jelas? Apa? Terangkan. Edi, lanjutkan Edi. Kayaknya jaringannya kurang bagus, Pak. Oh ya lah. Lanjut aja si Reno kalau begitu. Cepat saja. Soal ketiga. Sama ya soalnya. Mirip ya. Siapa? Yang soal ketiga, 2 pangkat X minus 3 sama dengan 16. Sama seperti tadi itu yang 16 kita ganti basisnya jadi 2 sama dengan 2 pangkat 4. Basisnya sama-sama kita tutup, jadi tinggal X kurang min 3 sama dengan 4. X-nya sama dengan min 3-nya pindah ke ruas kanan ya, menyeberangi sama dengan jadi plus X-nya sama dengan 7. Tapi nulisnya jangan X pangkat min 3 ya. X kurang 3 itu kan. Baris ketiga. Siap. Ya. Salah tulis, Pak. Iya, Pak. Nah, enggak begitu ya. Oke, udah pas bagus. Yang keempat, bentar. Soal yang keempat, soalnya 5 pangkat X minus 2 sama dengan 1 per 125. Nah, di sini 1 per 125-nya, 125-nya kita ubah dulu ya, basisnya jadi 5. 125 itu kan sama dengan 5 pangkat 3. Jadi 5 pangkat X min 2 sama dengan 1 per 5 pangkat 3. Nah, basisnya kan udah sama-sama 5. Terus basisnya sama-sama kita tutup. Jadinya X min 2 sama dengan sepertiga. Sepertiga itu sama dengan min 3. Jadi X... Wait. Bapak tambah. Bapak potong loh. Itu kan 1 per 5 pangkat 3 udah benar. Tapi sama dengan lagi itu jadi 5 pangkat negatif 3. Ya gitu ya. Tulisnya di baris kedua 5 pangkat min 3. Barulah dia X min 2 sama dengan negatif 3 ya. Oh, siap Pak. Kenapa 5 di bawah, di kiri kan 5-nya di pembilang. Siap Pak, kurang. 5-nya itu di penyebut, nggak bisa yang di pembilang dan di penyebut kita samakan karena letaknya saja sudah berbeda. Jadi dia dinaikkan. Tapi begitu ya. Ya. Siap kita. Balik lagi nih. Kita ulang ya, kawan-kawan. 5 pangkat X min 2 sama dengan 1 per 125. Langkah pertama itu yang 1 per 125 kita 125-nya kita buat jadi 5 pangkat 3. Selanjutnya 5 pangkat X min 2 sama dengan tadi kan sisa 1 per 5 pangkat 3 itu jadi kita ubah 5 pangkat min 3. Gitu. Terus basisnya ada sama-sama 5. Selanjutnya kita tutup basisnya yang 5, sisa X min 2 sama dengan min 3. X sama dengan min 3, min 2-nya pindah ke ruas kanan jadi plus 2, X sama dengan 1. Nah, baru benar. Benar ya itu? 1 atau min 1? Min 3 tambah 2 berapa itu teman? Coba semuanya. Min 1 Pak, min 1 Pak. Iya. Tuh ya, oke. Jadi itu bukan 1 ya. Ya, coba udah cukup balikin ke apa ya moderatornya siapa? Oke, bagus. Oke, terima kasih untuk kelompok 8 yang sudah mempresentasikan hasil kerjanya. Untuk kelompok selanjutnya, mungkin bisa dilanjut kelompok 9, kelompok Jesse, Margaret, Harry.
9 ya. Iya Pak. 9 Hormel, Jessica, Margareta Perangin-angin ya. Siapa ini? Ya. Oh iya, by the way, tolong semua absensinya dilihat ya di e-learning. Gua lupa tadi ngasih tahu. Ya, isi ya absensinya dulu. Ini siapa tadi yang nggak bisa? Nanti Bapak isikan lah ya. Siapa ini? Hana ya. Hana mana? Hana? Hana nggak bisa absen ya? Izin Pak, kenapa Pak? Kenapa Hana ini? Hana WA Bapak katanya nggak bisa ngisi absen kan? Oh bukan Pak, yang minggu lalu itu kan Pak. Oh, Saya ketinggalan absen yang iya iya iya. saya bilang gitu. Nanti Bapak isikan aja deh. Ya sekalian ya sekarang. Terima kasih. Sama-sama. Sekarang kelompok yang ke 9 ya. Cepat sedikit. Bisa. Si Jessica, Margareta, Hormel. Masuk semua kalian? Ini tiga-tiganya. Masuk? Pak, izin Pak. Ya. Absennya itu link untuk hari ini kayaknya belum ada. Oh, Karena belum. aku lihat tadi, Oh, iya belum ada. ya sebentar. Bapak lagi buat tapi belum Bapak add gitu loh. Sorry. Ya, Astagfirullah. Ya ini. Ini sudah di. Tadi tergantung dia. Oke, sudah Bapak isikan. Silakan diisi ya absennya ya. Oke. Itu sudah yang ke-7. Apalagi nih? Belum mulai? Hah? Jessica? Sepertinya nggak ada anggota kelompok 9 Pak yang hadir Pak. Oh ya. Iya Pak. Berarti absen ya, Mbak tulis ya. Mana sih ini? Hah? Ini benar-benar nggak ada nih kelompok 9 teman. Harus absen semuanya ya. Oke, kalau gitu langsung ke kelompok 10 aja ya. Sampai jam berapa gitu? Kita sampai jam 6 ya. Kalian di rumah kan, tidak dalam situasi di luar. Ya. Oke. Berarti sekarang kita masuk ke yang 10. Ini Iya. Kelompok Praise, Diana, dan 9 Angel. skip Bapak tulis ya. Oke. Iya Pak. Untuk Praise, Diana, dan Angel 10. Ya, bisa dipersilahkan. Terima kasih. Oke. Baik, langsung saja teman-teman. Untuk slide-nya. Ini bunga majemuk yang continuous ya. Persoalan kalian ya. Jadi dia pembungaannya
berlangsung secara continuous per detik, tidak lagi per bulan, atau per triwulan ya. Silakan. Soalnya ditampilkan dulu ya. Baik, selamat sore kepada Bapak dosen beserta teman-teman sekalian. Silakan kelompok 10 ingin memaparkan materi kami yaitu tentang konsinuasi compounded interest. Baik, langsung saja ke materinya. Istilah compound interest itu berasal dari kata compound yang berarti majemuk dan interest yang berarti bunga. Sehingga secara harfiah compound interest adalah bunga majemuk atau bunga yang berbunga. Compound interest ini memiliki arti bahwa bunga merupakan interest. Dari investasi kita akan berbunga dan hasilnya akan berbunga lagi sehingga pertumbuhannya bukan lagi linear melainkan eksponensial. Sebagai contohnya, ketika kita menyimpan uang sebesar 2 juta di bank dan tingkat bunganya itu 10% per tahun, maka orang tersebut akan menerima bunga sebesar 2.000, sehingga pada akhir tahun jumlah uangnya menjadi 2.200.000. Dengan compound interest ini, bunga sebesar 200 yang telah kita dapatkan akan digabungkan dengan pinjaman pokoknya dalam menghitung bunga di tahun berikutnya. Pembayaran bunga terus bertambah ke pokok, simpanan, dan pokok yang sudah ditambahkan ini juga akan terus mendapatkan bunga. Baik, slide selanjutnya. Baik, mohon izin kepada Pak dosen melanjutkan dari kawan saya, sedikit menjelaskan terkait rumus yang digunakan dalam penggunaan dan pengerjaan soal ini. Yang pertama rumusnya adalah A sama dengan P dalam kurung 1 plus R per N dan tutup kurung N pangkat NT. Slide-nya Di mana agak slide-nya nggak bergeser ya, betul, Diana? Bisa. Yang megang slide bukan saya, Pak. Press ya. Coba slide-nya. Iya, Pak. Slide to press tetap itu. Digeser, Pak. Nah, gitu kan digeser. Udah. Tadi nggak geser. Oh. Terus. Selanjutnya, Pak. Ya. Untuk rumusnya sendiri ada formulanya. Yang pertama A sama dengan P dalam kurung 1 tambah R per N tutup kurung NT, di mana terkait soal yang kami kerjakan P-nya itu diketahui sebanyak $1.500 atau sebagai jumlah pokoknya. Kemudian R itu adalah suku bunga per tahun sebesar 2%, disederhanakan menjadi desimal jadinya 0,002. Kemudian T atau waktu dalam tahun diketahui sebesar yaitu 10 tahun. Mungkin bisa dilanjutkan oleh kawan kami Angel. Baik, terima kasih. Mohon next slide. Nah, pada soal diketahui bahwa P-nya sebesar $1.500 dan R-nya 2%. Untuk mencari suku bunga per tahun, R-nya itu harus kita ubah dalam bentuk desimal, yakni 0,02. Dan T-nya sama dengan 10 tahun. Nah, yang ditanya pada soal ini, N1, N2, N4, N12, dan N365, dan N continuous. Apa sih itu N? N itu beberapa kali bunga yang dimajemukkan dalam per tahun. Nah, untuk N1, kita menggunakan rumus A sama dengan P kali 1 tambah R per N pangkat N kali T. Nah, untuk N1 sama dengan A sama dengan 1.500 kali 1 tambah 0,02 per 1 pangkat 1 kali 10.
A sama dengan 1.500 tambah 1 kali 1 tambah 0,02 bagi 1 hasilnya 0,02 pangkat 10. A sama dengan 1.500 sekali 1,002 pangkat 10. A sama dengan 1.500 kali 1,21899. Jadi hasil A-nya untuk N sama dengan 1, yakni 1828,485 dolar. Untuk N2-nya sama seperti rumus untuk N1, kita tinggal masukkan angkanya. A sama dengan 1.500 kali 1 tambah 0,02 per 2, pangkat 2 kali 10. A sama dengan 1.500 kali 1 tambah 0,02 pangkat 20. A sama dengan 1.500 tambah 1 kali 1 tambah 0,01 pangkat 20, yakni 1.500 kali 1,219064, dan kita mendapatkan hasil A dengan N2 sama dengan 1828,596 dolar. Next. Next slide. Oke. Coba Angel coba langsung ke 12. Untuk N sama dengan 12, maka A sama dengan 1.500 kali 1 tambah 0,02 per 12 kali pangkat 12 kali 10. Maka 1.500 tambah 1, 0,02 bagi 12 hasilnya 0,00167. 12 kali 10 hasilnya 120. Maka 1.500 kali 1,00167 pangkat 120. A sama dengan 1.500 kali 1,219098, maka A sama dengan 1828,647 dolar. Terakhir yang continuous, rumusnya sama atau beda? Kalau continuous beda, Pak. Iya, pakai apa? Lanjut. Iya, untuk continuous itu pakai P kali E kali pangkat RT, di mana untuk continuous compounding itu dengan menerapkan bunga majemuk terus-menerus pada investasi pinjaman yang menggunakan skema bunga majemuk. Maka A sama dengan P kali E pangkat RT. Kita masukkan nilai P 1.500 kali E pangkat 0,02 kali 10. Maka 1.500 kali E pangkat 0,2. Nah, untuk konstanta E itu sering disebut bilangan Euler. Dan nilai untuk konstanta itu sudah mutlak 271828. Tunggu. Maka 271. Ada komanya enggak, Angel? oh ada Pak, 2,71828. Kayaknya komanya di depan 2 itu. Salah ketik Iya ya. Pak, maaf. Itu harusnya Praise Diana mana? 2 koma ya. Iya Pak. Oke. Maka A sama dengan 1.500 kali 2,71828 pangkat 0,2. Maka untuk 2,71828 kali pangkat 0,2 hasilnya 1221403. Maka A sama dengan 1.500 kali 1221403, maka hasilnya A sama dengan 1.083,54 dolar. Bagus. Bapak boleh tanya ya, Praise Diana. Apa pengaruh N? N itu kan setahun sekali. N itu setahun bisa 2 kali ya. Kadang-kadang bisa 3 kali gitu kan. Kadang kan ada juga semacam skema dari bank itu deposito atau obligasi simpanan, obligasi pemerintah misalnya kan sukuk, itu mungkin dia kasih bunganya per bulan kali ya, hitungannya per bulan. Nah, dari setahun ada 12 kali N-nya. Jadi kalau semakin bertambah banyak N-nya dalam 1 tahun, sekali pembungaan setahun dengan 3 kali, dengan 5 kali, dengan tak continuous, itu pengaruhnya kepada hasil akhir gimana? Nilai akumulasi investasinya. Semakin menguntungkan atau tidak dengan bertambahnya jumlah N, banyaknya pembungaan dalam setahun? Dari hitungan kalian tadi.
menguntungkan, Pak. Ya, alasannya? Karena N itu beberapa kali bunga majemuk per tahun. Jadi semakin banyak bunga yang harus dibayar per tahun, semakin menguntungkan bagi yang meminjamnya. Bukan banyak bunganya ya, proses apa itu pembungaannya berapa kali dalam setahun kan gitu kan perhitungannya. Jadi kelihatannya akumulasi nilainya akan semakin tinggi gitu ya. Oke, kalian dari angka itu kan nampak A-nya itu dari 1, N-nya 2, 4, 12 sampai, dan yang tertinggi adalah pada bentuk yang mana? Continuous, Pak. Ya, betul. Continuous compounding memberikan hasil yang paling maksimal. Kalau itu kiranya per detik itu, ya kan? Karena dia continue. Ya, oke, seperti itu. Bagus. Balik lagi ke moderator. Oke, bagus. Itu, sudah, silakan. Oke. Ya. Oke, untuk kelompok 10, terima kasih atas penampilannya. Sekarang lanjut ke kelompok 11, itu kelompok Ezra, Mei, dan Leo. Kami dari kelompok 11 yang mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Slide selanjutnya. 11 Mei gimana ya? Mei Sheila ya. Ya, Pak. Kami ada 3 orang. Ezra. Perkenalkan. Ezra. Lengkap semua kan? Ezra hadir kan? Leonard hadir kan? Semuanya? Hadir ya? Mei Sheila? Ezra mana? Sama Leonard. Saya, Pak. Alhamdulillah ada kalian kan? Oke. Leonya belum hadir ya, Pak. Maksudnya dia berhalangan, Pak. Siapa yang buat PT-nya? Saya, Pak. Ya, Mei Sheila. Coba mulai ya. Jadi ini nggak masuk ya Leo ya? Iya, Pak. Baik. Yuk, coba mulai. Selanjutnya, pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu trust fund, yaitu konsep hukum yang menyatakan bahwa seorang pemberi wasiat memberikan uang atau aset kepada seorang lain yang disebut wali amanat untuk mengelola aset tersebut. Nah, penerima manfaat dari trust fund adalah orang yang dituju untuk menerima manfaat dari aset tersebut. Selanjutnya, saya akan membaca contoh soalnya. Seperti yang dijelaskan oleh kelompok sebelumnya, menggunakan rumus yaitu saldo sama dengan setoran dikali 1 tambah R per N kuadrat. Gak nampak, pilih. Terus? Bentar ya, Pak. Slide-nya kurang nampak itu. Ini slide-nya nampak sini. Apa nggak bisa bergerak? Apa freeze? Rumusnya menggunakan saldo sama dengan setoran dikali 1 tambah R per N kuadrat dikali N dikali T. Contoh soalnya itu, pada hari lahir anak ada simpanan sebesar $30.000 dalam rekening tabungan, dan
dan ada 5% bunga secara terus-menerus. Apakah saldo akhir dalam rekening ini pada lahir anak yang ke-25? Menggunakan rumus di atas, yaitu saldo sama dengan $30.000 dikali 1 tambah 0,05 per 1 kuadrat dikali 1 kali 25. Saldo sama dengan $30.000 dikali 1 tambah 0,5 kuadrat dikali 25. Saldo sama dengan $30.000 dikali 1,360503. Saldo sama dengan 40.815.952 dolar. Nah, saldo akhir di akun ini pada lahir anak ke-25 adalah $40.815.9. Sebentar, Bapak salah dulu. Coba Cindy atau Diva, Felicia, apakah rumus yang dipakai ini tepat atau tidak? Tepat nggak rumus itu? Kan soal kalian menghitung secara apa? Bunganya apa? Apa itu continuous compounding kan? Iya Pak. Sila. Kalau continuous compounding rumusnya yang mana yang dipakai? Kayaknya kalian nggak punya rumus continuous compounding deh. Kalau bukan pakai rumus yang saldo sama dengan setoran ini ya Pak? Oh ya. Kalau ngikutin yang PPT materi yang buat gitu Pak. Tapi kan continuous compounding itu kan pakai nggak salah itu. Interest compounded continuously. Jadi keywordsnya, kata kuncinya compounded itu dibungakan majemuk, misalnya setahun 5 kali, berarti N-nya 5 ya. Quarterly 4. Tapi kalau continuously berarti rumus yang dipakai harus A sampai P dikali E pangkat apa? Tadi sebelumnya siapa dulu? Kayaknya kelompok sebelumnya Meisila ya. Ya. Iya Pak. Coba Meisila kasih komen. Apakah pakai rumus ini atau tidak? Kelompok sebelumnya Pak. Iya. Ini kan mirip dengan kelompok saya Pak. Hah? Kelompok sebelumnya kelompok 10 Pak maksudnya. Iya, tunggu dulu. Itu yang sebentar ya. Oh iya ini sekarang maksud Bapak. Sorry. Yang sebelumnya itu siapa ya? Ada loh, kelompok 9 ya. Ini kan kelompok berapa nih? Ini kelompok kelompok 10. Tapi kelompok 10 itu pakai continuous compounding yang terakhir dalam tabel mereka. Soal kalian harusnya bukan ini rumusnya, betul? Kayaknya iya Pak, tapi saya kalau mengikuti PPT yang Bapak buat, saya ngikutin rumusnya pakai yang itu Pak. Gitu ya. Salah ya Pak. Maaf ya Pak. Ya nggak apa-apa. Benar juga ya itu. Tapi bedanya sedikit gitu. Jadi nanti kalau ada katanya dalam UTS nanti Bapak namanya continuous compounding, berarti rumusnya bukan yang ini ya. Iya Pak, oke Pak. Oke, lanjut. Nggak apa-apa, lanjut aja. Jadi ini kesimpulannya ya, dapatnya ya. Iya Pak. Soal selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ezra. Oke, kita masuk ke soal yang kedua. Itu ditempatkan $5.000 dalam tabungan yang bunganya 7,5%. Secara terus-menerus disebutkan bahwa saldo akan diberikan kepada kampus dari mana donatur lulusnya setelah uang telah mendapatkan bunga selama 50 tahun. Berapa banyak yang akan diterima kampus? Nah, jadi hasilnya ini saldonya sama dengan $5.000 dikali dalam kurung 1 tambah 0,75 per 1 di pangkat 2 lalu dikali dengan 1 kali 50. Nah, hasilnya adalah saldonya setelah dijumlah-jumlahkan yaitu 10.939,4
$41.145. Nah, jadi kampus akan menerima 10.939.41 sebagai hasil dari donasi ini setelah uang sudah mendapatkan bunga selama 50 tahun. Ezra, kamu mau ketawa-ketawa dulu. Iya. Jangan bicara dulu. Oke, lanjut. Iya Pak, maaf Pak. Dah selesai Pak, cuman 2 soal aja. Terima kasih Bu, Bapak, dan mohon maaf bila ada kesalahan dalam rumus dan Salahnya slide itu. Bapak cuma bisa nengok kening kamu aja nggak kelihatan. Baiklah. Iya Pak. Salahnya Bapak cuma tengok kening kamu ke atas saja. Kamu Saya dengar soalnya Pak, lagi di luar. yang mana? Oh itu orangnya. Coba. Ya udah. Oke ya bagus ya. Tapi nanti rasanya rumusnya itu perlu dicek lagi ya, diperbaiki ya. Pak. Oke balik aja. Siap, Pak. Terima kasih. Bagus. Oke lanjut lagi moderator. Ya. Mungkin masih bisa satu kelompok lagi ya Pak, kelompok 12. Kita berapa kelompok? Bisa dong cepat-cepat aja nggak? Maksudnya biar 12 kita ada 14 kan? Iya Pak, sampai 14 Pak. Udahlah cepatkanlah sampai 14. Oh sampai 14, baik Pak. Ya. Udah lapar ya? Udah Pak. Sorry. Kan kelompok 12, oke. Langsung aja untuk representasi kelompok Fani ya. 12. Fani, Rizky. Iya. Oke. Tuh loh Bapak tengok dulu. Rizky, Silalahi, Fani, and Putri Maharani. Tiga masuk nggak? Masuk Pak. Rizky mana Rizky? Rizky mana? Saya Pak. Fani mana? Oh ada situ ya. Udah lanjut ya. Oke. Boleh tolong share screen? Bentar ya. Oh, satu soal aja nih, cepet ini ya. A computer infected by a computer virus increases according to the model at the time in hour. Find the number of computer after 1 hour. Kalau ini gampang ya, sederhana ya. Oke. Tolong besarin Otnil. Oke. Baik, selamat sore buat teman-teman semuanya. Di sini kami akan menjelaskan materi kami, fungsi eksponensial dan logaritma. Slide selanjutnya, Otnil. Nah, di sini kami beranggotakan 3 orang, ada Putri, Fani, dan Rezeki. Selanjutnya. Nah, ini soal untuk kelompok kami, bisa dibaca masing-masing. Untuk yang pertama, jawaban yang A akan dijelaskan oleh teman kami, Fani. Yuk, Fani. Next slide. Jadi teman-teman, pertanyaan untuk bagian A ini soalnya menanyakan berapa banyak komputer yang terinfeksi dalam waktu 1 jam. Sederhana sekali teman-teman, kita hanya perlu memasukkan ke dalam rumus yaitu F dikali T sama dengan tadi kan ada 100E pangkat 4,6052. Jadi untuk mencari berapa banyak komputer yang kena virus dalam 1 jam itu F1, karena tadi 1 jamnya teman-teman, jadi F1 sama dengan 100E pangkat 4,6052 dikali 1 sama dengan 100E
pangkat 4,6052. Nah, kan E ini teman-teman adalah eksponensial yang mempunyai nilai mutlak. Nilainya itu kira-kira 2,71828. Jadi hasilnya sebenarnya teman-teman hasil dari eksponensial dari 4,6052 itu hasilnya 100 di 100,002981. Tapi kita bulat saja menjadi 100. Jadi hasilnya itu 100 dikali 100 sama dengan 10.000 komputer. Jadi dalam waktu 1 jam ada 10.000 komputer yang kena virus. Oke. Ya, dibulatkan ya. Oke, benar. Lanjut lagi. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya Putri. Baik, yang untuk selanjutnya yang pertanyaan kedua, yaitu jumlah komputer yang terinfeksi setelah 1,5 jam. Itu kita masukkan ke rumusnya V dalam kurung 1,5 sama dengan 100 E pangkat 4,6052 dikalikan 1,5. Hasilnya sama dengan 100 E pangkat 6,9078 sama dengan 100 dikalikan 1000, hasilnya yaitu 100.000 komputer yang terinfeksi selama 1,5 jam. Wait. Ini berapa hasil E pangkat 6,9078 kira-kira? 1000 juga itu. Coba pembulatannya terlalu apa ya? Izin Pak, jawab E pangkat 6,9078 itu hasilnya 1000,04472. Jadi dibulatkan juga menjadi 1000. Itu loh, Bapak hitung kalkulator. E pangkat 690 ya. 9078. Oh iya ya, pas 1000 ya. Oke, dekat pembulatan yang bagus ya. Oke, selanjutnya O'Neil. Nah, yang selanjutnya jumlah komputer yang terinfeksi setelah 2 jam. Kita pakai rumus VT, di mana VT-nya adalah jumlah komputer yang terinfeksi dan T-nya itu waktu dalam jam, sementara E-nya itu konstanta Euler. Kita masukkan ke rumusnya V2 sama dengan 100 E pangkat 4,6052 dikali 2 sama dengan 100 E pangkat 9,2104. Hasilnya 100 kali 10.000. Hasil akhirnya jumlah komputer yang terinfeksi itu sekitar 1 juta komputer. Slide selanjutnya, Otniel. Jadi setelah 1 jam, 1,5 jam, dan 2 jam, jumlah komputer yang terinfeksi masing-masing akan menjadi sekitar 10.000, 100.000, dan 1 juta. Sekian dari hasil presentasi kami. Terima kasih. Oke, benar. Itu sudah semua paham ya. Ini tinggal dimasukkan dan dihitung. Tapi kelihatannya dalam waktu yang sedikit saja, pertumbuhan hasilnya membludak nggak itu? Dari 10.000 lompat 100.000 lompat ke 1 juta. Ya. Ada juga semacam historical notes pada kisah ada tuh kisah papan catur di Cina. Seorang raja kemudian seorang cerdik meminta hadiah berupa 1 butir gandum yang diletakkan pada papan catur di kotak 1, kemudian 2 butir gandum pada kotak yang kedua, kemudian 4 butir gandum pada kotak yang ketiga, dan seterusnya. Raja memikirkan bahwa itu jumlahnya tidak akan banyak, tapi ternyata setelah dihitung dengan fungsi eksponensial, Raja harus menyiapkan stok yang sangat banyak untuk memenuhi permintaan dari orang yang meminta itu. Itu ada di dalam cerita tentang fungsi eksponensial di kerajaan Cina ya, mungkin ribuan tahun lalu ya. Itu satu contoh historical aja tentang fungsi eksponensial di mana nilainya membludak dengan sangat tajam ya.
Oke, ini udah benar hitungannya. Lanjut lagi. Oke, ini bagus ya. Ya, ini kelompok eh, ini kelompok yang ke-12 ya. Sedikit lagi. 13 ada. Bezalel, Hazel, and Christian. Pak, sebelumnya sepertinya langsung ke kelompok 14 saya, Pak. Soalnya kelompok 13 apa tadi sih bilang ke saya ada tugas kunjungan desa di mata kuliah lain. Itu nggak tahu, Pak. Sampai sekarang kayaknya belum selesai kunjungannya. Iya. Soalnya nggak ada yang bergabung, Pak. Jadi absen semua dong ini. Ya, Iya, absen kayaknya, ya. Pak. Oke, oh ya, absensi kalian udah diisi kan? Hah? Sudah, Pak. Iya. Berarti langsung kelompok 14 ya. Silakan. Langsung aja kelompok 14 itu kelompoknya Hana ya. Hana, Nisma, Hana, Helena. Hana Juliani, Nizma Nurizati, Helena. Helena Endamia ya. Ya. Oke. Sebentar ya Pak, masih buka PPT. Logaritma ya kalian ya. Kelompok 3, kelompoknya Felicia agak sedikit lain soalnya ini. Sudah dibuat PPT-nya? Siap belum, Pak? Belum. Nanti kalau sudah siap minggu depan atau habis mid maju ya. Ini Baik, Pak. masalah aljabar dan alkohol gitu ya. Modelnya di situ ada, grafiknya di situ, nanti diminta untuk menjawab pertanyaan yang ada di situ. Oke. Nah, ini fungsi logaritma ya. Baik, selamat siang Bapak dosen dan teman selamat Kita akan masuk ke materi kami yaitu yang berjudul fungsi logaritma dan fungsi eksponensial. Langsung saja kita ke pengertiannya. Manfaat logaritma yaitu logaritma ini sering juga digunakan untuk memecahkan persamaan yang pangkatnya tidak kita ketahui. Dan selain di bidang matematika, manfaat ini juga mempelajari agar dapat kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Salah satu manfaat dari materi logaritma ini yaitu dalam bidang sains dan teknologi. Dan yang kedua itu fungsi eksponensial. Fungsi ini adalah fungsi non-aljabar atau transdental yang tidak dapat direpresentasikan sebagai produk atau jumlah dan perbedaan variabel yang dipangkatkan ke bilangan bulat non-negatif. Fungsi ini juga merupakan fungsi berpangkat yang pangkatnya memiliki variabel. Langsung saja masuk ke soalnya. Boleh langsung masukkan ke lembar jawabannya ini.
kasus ini ya. Soal yang kami ambil yaitu yang pertama itu 37 bagian A. Ini ya. L 10 G pangkat 2 sama dengan X 5. Itulah. Itu yang kami Bukan 10G, logaritma. ambil jawabannya di sini. Nah, bacanya bukan 10G ya. Memang mirip angka 10 itu ya. Log ya. Nah, ini mungkin Otnil yang membaca ini bukan tulisan yang dia punya ini. Kawannya nulis dia bacanya ini jadi gitu ya. Lanjut coba. Log ya itu bacanya ya. Siapa yang bicara ini? Hana? Saya, Pak. Ya lanjut. Oke. Nisba coba. Yang soal 37 bagian A itu log 2x sama dengan 5. Nah, di sini kita pangkatkan kedua ruas persamaannya dulu. Di mana log 2x sama dengan 5, itu x-nya sama dengan 2 pangkat 5. Jadi kita hitung pangkatnya itu x-nya tadi kan 2 pangkat 5. Jadi diubah x sama dengan 32. Betul, sebentar. Benar. Bapak potong dulu ya sebelum lanjut ya. Benar dah jawabannya itu. Jadi gini, membacanya semuanya, tadi kan Nisma bacanya gimana? Log X2 ya? Log 2x, Pak. Nah, bisa juga nanti log 2x. Bisa Otnil bisa jadi baca log X2. Nggak boleh dua-duanya seperti itu dibaca. Kita membacanya begini. Logaritma X basis 2. Satu kita tahu, jadi basisnya kadang-kadang bisa saja basisnya X. Kadang-kadang bisa basisnya 2. Sebenarnya logaritma itu adalah bentuk representasi penulisan lain dari eksponensial. Eksponensial punya basis ya, Kak Otnil ya. Misalnya 2 pangkat X. Nah, basisnya 2. Pangkatnya X. Logaritma seperti log X2, kalau kita bacanya log X2, siapa ya basisnya? X atau 2? Kan nggak tahu ya. Tapi kalau kita baca logaritma dari X dengan basis 2, berarti yang di logaritma itu kan X, basisnya adalah 2. Paham ya? Nisma coba yang B bacanya kayak gitu. Coba lanjut. Yang B itu soalnya logaritma 16 dengan basis 2 sama dengan X. Sama dengan X ya. Terus basis 2. Terus itu udah benar tuh. 2 pangkat apa? Nisma? 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat X sama dengan 16. Terus kedua ruasnya itu kan dipangkatkan ya, Pak. Ya. Jadi 2X sama dengan 2 pangkat 4, X-nya itu sama dengan 4. Terus di baris kedua ada nggak yang sedikit keliru, Otnil, tulisannya? Kok tiba-tiba basis 2 itu bergeser ya ke depan? Kenapa itu ya, Hana? Siapa yang punya tulisan ini? Ini tulisan Hana, Nisma, atau siapa nih? Atau Helena? Tulisannya siapa nih? Tulisannya tulisan saya, Pak. Cuma jawabannya itu dari Helena. Itu 2 itu nggak boleh lah di situ. Dia tetap di bawah. Iya kan? Tapi baris ketiga benar, baris keempat benar, baris kelima benar. 2 log X itu nggak benar. Nggak ada 2 itu situ. Ya? Oke. Itu aja. Lanjut lagi. Helena. Helena. Cepat sedikit, 1 menit lagi. Udah mau azan maghrib.
Maaf ya Pak, saya on off kan Pak. Iya, iya, iya. Siap, Pak. Di situ soal nomor 38, log X basis 5 sama dengan 4. Log, log X basis 5 sama dengan 4. Kemudian X sama dengan 5 pangkat 4. Benar. Nah, 625 ya. X sama dengan 625. Benar, benar, pas. Oh ya, yang lain on cam dulu semuanya ya. Kita udah mau selesai. Terus tuh, coba. Kita udah mau siap kok. Terakhir ini kita on cam dulu untuk si apa nih? Helena ya, atau siapa ya nih? Kita tengok dia. Ini penutup. Ya, terakhir. Satu lagi. Oh. Sudah. Iya. Udah siap ya? Nisma? Sudah. Ya, sudah. Bagaimana ini? Udah siap? Suaranya Udah siap, Nisma. apa? Coba di unmute. Kalian lagi mute? Nisma udah siap. Lagi mute ya? Sudah Pak, sudah siap Pak. Oh, ya udah. Oke, oke. Mana? Oke, ya sudah bagus. Thank you ya. Sudah apa Otnil bisa ditutup dulu. Oke, mungkin begitu saja yang bisa kita paparkan ini. Untuk terus mungkin dimulai dari kelompok 1 sampai kelompok berapa terakhir? Sampai yang terakhir dikirim di grup. Jadi ya kelompok sampai 3. Jadi untuk teman-teman kalau untuk siap. Mungkin itu aja untuk hari ini. Selamat berbuka. Oke, terima kasih semuanya ya. Luar biasa. Bagaimanapun juga udah lemes, ada cemana yang berpuasa ya. Untuk bisa ikut partisipasi luar biasa. Oke, terima kasih semua. Minggu depan nggak tahu ini. Masa kita UTS-nya mau Zoom? Nggak cocok ya. Minggu depan kita UTS ya. Oke. Iya. Mungkin Bapak akan kasihkan lagi soal Google Form. Google Form itu sudah isi semua? Sudah kirim kan? Sudah disubmit ya? Sudah. Oke. Nanti mungkin ada satu lagi deh soal seperti itu di Google Form besok atau lusa kerjakan sebagai tugas personal dalam bentuk soal eksponensial, logaritma, dan masalah variasi ya. Nanti baru kita UTS minggu depan. Kalau UTS berarti kita harus datang ke kampus itu. Apa kalian bisa jam-jam yang tidak jam 4 apa bisa UTS ya? Apa mungkin? Gantung Unedo. Unedo. Mungkin jam 3 bisa Pak? Oh ya boleh. Jam 3:10 lah ya. Sekitar jam 3 bisa Boleh, juga Pak. semua. Ada yang keberatan teman-teman jam 3 dimulai? Karena kita UTS nanti ada yang masuk kan susah. Bisa? Bisa Pak. Oh ya, ingatkan Bapak ya mungkin. Tapi ruangannya ada nggak itu? Saya cari. Tolong carikan ya, supaya bisa cepat selesai. Ya udah nanti UTS-nya soalnya yang gampang-gampang aja, yang mudah-mudah cepat hitung, cepat selesai ya, cepat pulang. Oke, praise semuanya. Tidak ada lagi yang ditanya sampai
Terima kasih ya, sampai jumpa lagi. Selamat sore dan selamat berbuka puasa. Sore Pak, makasih Pak. Baik, Pak. Masih 40 menit. Oke ya, sampai jumpa. Assalamualaikum. Selamat sore. Waalaikumsalam Pak. Izin live. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik.